Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Segala puja dan puji syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasaba latu makokwe na aliki ya disinga, terutama ya nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan, sehat wal afiat, sehingga kita sempat hadir di tempat yang penuh berkah ini. Salawat nenia mapas salama lauli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sallam. Semoga dengan salawat yang kita panjatkan, kita sering panjatkan ini, ya, dapat menjadi saksi, dapat menjadi bukti bahwasanya kita adalah salah satu umat beliau, yang mana akan mendapatkan syafaat uzma di akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit tentang kitab Fathul Qorib, yang mana kitab ini ya seperti yang kita jelaskan disusun oleh dua ulama besar, ya, disusun oleh dua pengarang, yang mana yang pertama adalah al-ulama al-imam al-qadi Abi Syuja', kemudian ya penyusun kedua adalah Syekh Al-Allamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi. Dan selain kitab ini ya terdiri dari dua pengarang, begitu juga kitab ini ya terdiri dari dua kitab, yang tepatnya adalah satunya matan, kemudian yang kedua adalah syarah. Jadi nama matan tersebut adalah Matan Al-Ghaya wa Takrib atau Matan Abi Syuja'. Kemudian kitab kedua ya, kitab Fathul Qorib Al-Mujib itu sendiri. Dan kita juga sudah menjelaskan bahwasanya kitab Fathul Qorib ini adalah ya salah satu kitab dari sekian banyak kitab dalam fikih Syafi'i. Jadi Fathul Qorib adalah salah satu kitab dari sekian banyak kitab dalam fikih Syafi'i. Kalau di pesantren ya, kita di pesantren ini mungkin ada dua kitab yang kita pelajari dalam fikih Syafi'i. Yang pertama ya Safinatun Najah, ya. Belajar ya Safinatun Najah. Ya, ini kitab salah satu kitab dasar dalam fikih Syafi'i. Begitu juga kitab Fathul Qorib ini. Jadi kedua kitab ini, kitab Safinatun Najah dengan Fathul Qorib, adalah kitab dari sekian banyak kitab yang dikarang dalam fikih Syafi'i. Jadi adalah salah satu kitab dari sekian banyak kitab yang dikarang dalam fikih Syafi'i. Dan menjadi pertanyaan sekarang adalah, apa itu madhab Syafi'i? Ya.
Apa itu madhab Syafi'i? Mengapa kita harus mempelajari madhab Syafi'i? Kenapa bukan yang lainnya? Ya seperti yang kita ketahui ya, madhab itu banyak. Ada madhab Hanafi yang didirikan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Ada juga madhab Maliki yang diasas oleh Imam Malik. Ada juga ya madhab Syafi'i yang didirikan oleh madhab Syafi'i sendiri, dan juga ada madhab Hambali yang didirikan oleh Imam Ahmad. Ya, mengapa kita harus belajar fikih Syafi'i? Kenapa bukan fikih lainnya? Ya, apa hukumnya bermadhab? Nah, jadi untuk ya menjawab pertanyaan ini, mungkin salah satu jawaban yang paling populer yang kita dapati di kalangan masyarakat Indonesia, karena kenapa kita belajar madhab Syafi'i? Karena ya mayoritas masyarakat Indonesia dari dulu sampai sekarang bermadhab Syafi'i. Jadi kenapa kita mempelajari madhab Syafi'i? Kenapa bukan Hanbali atau Hanafi? Karena ya mayoritas umat Islam Indonesia dari dulu sampai sekarang memeluk atau memegang madhab Syafi'i. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika ya seseorang mengaku bermadhab Syafi'i, tidak tahu apakah dia cuma sekedar mengaku ataukah ya benar-benar bermadhab Syafi'i. Wallahu alam ya. Yang jelasnya kita semua yang sekarang belajar fikih Syafi'i, kemudian kita menerapkan fikih Syafi'i dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita sudah bisa digolongkan sebagai bermadhab Syafi'i. Ya, adapun mereka yang belum pernah mengaji kitab Syafi'i, bahkan ya mungkin tidak tahu ya kitab dalam madhab Syafi'i, apatah lagi mengamalkan atau menghatamkan salah satu kitab dari fikih Syafi'i, kemudian mengaku sebagai madhab Syafi'i. Nah itu yang jadi masalah. Dan sebenarnya ketika kita sedang belajar madhab Syafi'i ya, atau ketika seseorang sedang bermadhab salah satu dari 4 madhab tadi yang saya sebutkan, ya ketika orang sedang bermadhab, sebenarnya dia secara tidak langsung melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi artinya bertanyalah kepada para ahlinya, ahlu dzikir. Jadi ahlu dzikir itu siapa? Ahlu dzikir adalah para ulama, para pakar dalam bidangnya masing-masing. Dan yang kita sekarang bahas adalah masalah fikih. Jadi fas'alu ahla dzikr, maka bertanyalah kepada para ulama, yaitu para pakar fikih. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui perkara-perkara hukum dalam fikih. Jadi ya alhamdulillah kita sekarang di Indonesia ini karena mayoritas bermadhab Syafi'i, jadi otomatis kebanyakan mayoritas masyarakat Indonesia sudah bermadhab, jadi sudah mempelajari yang namanya madhab. Jadi ketika kita tidak tahu persoalan yang terdapat dalam kehidupan kita dalam masalah fikih, maka kita dituntut untuk merujuk atau bertanya kepada para ahli fikih, ya, para ulama fikih. Dan salah satu ulama yang paling populer, yang paling kita kenal, yang paling umat Islam kenal dari dulu sampai sekarang adalah Imam Asy-Syafi'i, yang mana beliau adalah penggagas madhab Asy-Syafi'i. Dan Imam Syafi'i sendiri rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i beliau lahir pada tahun 150 Hijriah ya. Perlu dicatat ya. Jadi karena kita sekarang belajar fikih Syafi'i, maka ya perlu kita tahu siapa
pemilik mazhab ini ya. Jadi jadi Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah. Dan beliau meninggal pada tahun 204 Hijriah. Nah, sedangkan Nabi Muhammad SAW wafat, ada yang tahu tanggal atau tahun wafatnya Rasulullah? Dan ya, Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah ya. Jadi 11 Hijriah wafat Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Jadi ya bisa disimpulkan bahwasanya jarak tahun atau waktu dari wafatnya Rasulullah SAW hingga lahirnya Imam Asy-Syafi'i ya bisa diperkirakan hampir 100 tahun lebih ya. 100 tahun lebih. Jadi ya jarak antara wafatnya Rasulullah SAW dengan lahirnya Imam Syafi'i hampir 100 tahun lebih. Dan ini tergolong dekat sekali ya antara masa beliau Imam Syafi'i dan masa Nabi Muhammad SAW. Jadi dari masa Nabi Muhammad SAW di mana para sahabat hidup hingga masa Imam Syafi'i, hingga generasi Imam Syafi'i yang mana generasi beliau disebut dengan tabi'in. Jadi rentang masa ini ya para ahli sejarah menamakan masa ini adalah masa keemasan Islam, atau yang akrab didengar dengan generasi salaf ya. Jadi generasi salaf itu ya rentang waktunya dari masa Rasulullah atau tepatnya saat Rasulullah diangkat menjadi Rasul hingga masa tabi'in atau masa di mana Imam Syafi'i lahir dan tumbuh dan besar. Jadi dalam sebuah hadis ya Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas qarni thumma ladina yalunahum. Artinya khairun nas qarni, sebaik-baik orang ya, sebaik generasi adalah generasiku. Apa yang dimaksud dengan generasiku? Ya, itu adalah generasi sahabat, karena pada zaman Rasulullah SAW hidup ya, yang mengelilingi beliau adalah para sahabat sendiri. Jadi sehingga beliau mengatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di masaku. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat. Jadi bisa dikatakan qarni sini adalah generasi sahabat. Kemudian Rasulullah melanjutkan tsumma ladina yalunahum. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu orang-orang yang datang setelah para sahabat. Siapa mereka? Ya, mereka adalah para tabi'in. Dikatakan tabi'in karena mereka mengikuti sahabat Rasulullah SAW. Jadi ya, generasi yang muncul atau yang datang setelah generasi sahabat adalah generasi tabi'in. Dan tabi'in adalah mereka yang Islam dan sempat bertemu dengan para sahabat Nabi, meskipun tidak sempat bertemu sama Rasulullah, tapi mereka sempat bertemu dengan sahabat Nabi, kemudian mereka meninggal dalam keadaan Islam. Maka dikatakan tabi'in, yaitu pengikutnya siapa? Pengikutnya para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian tidak berhenti sampai situ ya. Rasulullah melanjutkan tsummal ladina yalunahum, yaitu orang-orang yang datang setelahnya lagi. Jadi orang-orang yang datang setelahnya tabi'in siapa? Tabi'in. Jadi ada generasi sahabat, ada generasi tabi'in, kemudian tabi'in. Dan generasi tabi'in ini
Ya, dikatakan tabi'in karena dia pengikut para tabi'in. Jadi dikatakan tabi'in karena generasi ini mengikut para tabi'in. Dan penting diketahui bahwasanya pada generasi ini, di generasi ini muncullah yang namanya madhab. Jadi Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik, Imam Syafi'i begitu juga, dan Imam Ahmad, semuanya muncul pada generasi tabi'in. Jadi 4 madhab yang besar yang kita kenal itu muncul pada generasi tabi'in, yang mana sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi generasi para sahabat, generasi tabi'in dan tabi'in adalah generasi emas, atau yang sering dikatakan oleh para ahli sejarah sebagai generasi salaf. Ya, perlu catat ya. Jadi 3 generasi ini khairun nas qarni thumma ladina yalunahum adalah generasi salaf as-saleh. Catat ya. Jadi ini sangat penting. Jadi generasi ini disebut dengan generasi salafus saleh. Jadi ya, kalau ada orang yang mengaku salaf atau mengklaim dirinya sebagai salafi, tapi dia tidak mau bermadhab atau tidak menganggap madhab itu tidak penting, bahkan ada yang menganggap madhab itu bid'ah, maka sebenarnya ya dia justru menyimpang dari generasi salaf. Ya, karena seperti yang kita ketahui tadi, ya generasi salaf itu salah satunya adalah tabi'in, dan para tabi'in pun bermadhab. Bahkan di masa tabi'in muncullah yang namanya madhab, imam madhab. Jadi ya sejatinya kita sekarang atau mayoritas masyarakat Indonesia yang bermadhab Syafi'i, yang mana telah bermadhab dari sejak dulu sampai sekarang, ya sebenarnya kita atau mayoritas masyarakat Indonesia termasuk dalam golongan yang mengikuti salafus saleh. Maka secara tidak langsung sebenarnya kita adalah salafi. Salafi itu adalah orang yang mengikuti salaf. Jadi salafi itu ya orang yang mengikuti salaf. Dan kita bermadhab karena mengikuti generasi salaf, yaitu tabi'in. Maka secara tidak langsung kita adalah salafi, meskipun kita tidak mengklaim diri kita salaf. Nah, adapun orang yang mengklaim dirinya sebagai salafi namun dia anti terhadap madhab, ya tidak membolehkan bermadhab, maka sejatinya mereka bukan salafi. Insyaallah bisa dipahami. Jadi itu ya. Menurut ulama sejarah, berdasarkan hadis ini, khairun nas qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Ya, ulama sejarah berpendapat bahwasanya ya generasi sahabat itu dimulai dari ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Jadi generasi sahabat itu dimulai ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, sampai sahabat terakhir wafat. Jadi ada seorang sahabat yang paling terakhir wafat. Siapa namanya? Namanya adalah Abu Tufail. Jadi beliau sahabat yang paling terakhir wafat. Kapan wafatnya? Pada tahun, ya perlu catat ya, namanya sahabat Abu Tufail. Ya, sahabat yang paling terakhir wafat di antara para sahabat-sahabat lainnya, Abu Tufail. Tahun wafatnya adalah 110 Hijriah. Jadi sahabat paling terakhir wafat adalah pada tahun 110 Hijriah. Ya, meskipun ada sebagian ulama sejarah mengatakan bahwasanya masa sahabat itu, generasi sahabat itu dimulai pada saat diangkatnya
Rasulullah sebagai Rasul hingga pada tahun 120 Hijriah. Jadi ini adalah generasi sahabat. Kemudian generasi tabi'in, yaitu orang yang bertemu dengan para sahabat. Para ahli sejarah mengatakan bahwasanya generasi tabi'in dimulai pada 100 Hijriah. Jadi generasi tabi'in dimulai dari 100 Hijriah hingga 170 Hijriah. Itu generasi tabi'in ya. Jadi dari 100 Hijriah hingga 170 Hijriah. Jadi kalau dilihat ya, generasi sahabat dengan generasi tabi'in waktunya agak bersentuhan ya. Ya karena memang para tabi'in dan para sahabat sempat bertemu. Jadi waktunya saling menyentuh karena ya definisi dari tabi'in itu sendiri adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan sahabat Rasulullah dan mati dalam keadaan Islam. Kemudian generasi selanjutnya yaitu para tabi'in. Ya pada generasi tabi'in, para ahli sejarah mengatakan bahwasanya generasi mereka dihitung mulai pada tahun 170 Hijriah. Jadi generasi tabi'in dimulai pada waktu pada tahun 170 Hijriah hingga 200 hingga pada tahun 220 Hijriah. Jadi ya masa tabi'in dimulai pada 170 Hijriah hingga 220 Hijriah. Dan tabi'in ini seperti yang kita tadi ketahui bahwasanya dalam generasi tabi'in ini muncullah sosok ya Abu Hanifah atau Imam Abi Hanifah yang mana beliau wafat pada 150 Hijriah. Ya ketika Abu Hanifah wafat, maka Imam Syafi'i lahir. Jadi wafatnya Imam Abu Hanifah itu pada 150 Hijriah, sama tahunnya sama dengan tahun kelahiran Imam Asy-Syafi'i. Jadi 150. Jadi Imam Hanafi wafat, maka muncullah Imam Asy-Syafi'i. Dan kemudian Imam Malik dan juga termasuk generasi tabi'in, beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Sedangkan Imam Syafi'i tadi ya seperti kita sebutkan tadi, beliau wafat pada tahun 204. Kemudian Imam Ahmad, pengasas mazhab Hambali, ya beliau wafat pada tahun 241 Hijriah. Yang mana ya kesimpulannya, kenapa kita harus mengetahui generasi-generasi ini? Tujuannya agar kita tahu bahwasanya generasi salafus saleh, ya generasi salafus saleh, tepatnya pada generasi tabi'in, mereka pun ya bermadhab. Jadi perkara madhab itu bukan barang baru ya. Jadi madhab itu sudah ada sejak zaman keemasan Islam, itu tepatnya pada masa tabi'in. Jadi sejatinya kalau kita bermadhab, sebenarnya kita ini mengikuti salafus saleh, ya para generasi emas awal-awal munculnya Islam. Dan kemudian yang perlu kita ketahui, ya apa itu madhab? Ya dari tadi kita mengulangi kata madhab ya, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Maliki. Nah yang perlu kita ketahui, yang penting kita ketahui juga apa itu madhab. Madhab ya, ya jangan kira, jangan salah sangka ya, madhab itu seperti organisasi atau kelompok atau ormas, apatah lagi partai politik ya, bukan. Madhab itu bukan organisasi, apatah lagi partai politik. Tapi madhab adalah dalam akar bahasanya berasal dari kata dhahaba, ya, dhahaba yadhabu ilai, artinya al maslak atau maslak alladhi yuslak,
jalan. Jadi makna dari kata madhab adalah jalan. Al-maslak ladzi yuslak. Artinya jalan yang ditempuh untuk mengantarkan kita ya. Jadi dikatakan mazhab adalah jalan. Kenapa jalan? Karena jalan yang kita tempuh untuk mengantarkan kita kepada cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya memang betul jika ada orang berkata kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pedoman kita umat Islam ada dua ya, Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah atau Al-Hadis Nabawi. Ya, ini adalah kedua pedoman ini adalah pedoman yang harus kita pegang dalam beragama Islam. Hanya saja ya dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah kita perlu ilmu ya. Pemahaman kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah jika kita pahami dengan sendiri-sendiri ya sangat terbatas. Bahkan mungkin kalau kita pahami Al-Quran dan As-Sunnah secara mandiri atau secara sendiri-sendiri tidak dibimbing oleh para ulama, ya bisa jadi kita ya jatuh dalam kesalahan bahkan kesesatan karena disebabkan pemahaman kita yang salah terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ya maka dari itu kita sebagai pemula ya, saya dan kita semua di santri yang baru mempelajari madhab Syafi'i, maka kita dianjurkan untuk merujuk kepada para pakar. Jika kita ingin belajar tafsir misalkan, ya kita harus bertanya atau merujuk kepada para ahli tafsir. Begitu juga dengan kita ingin mempelajari ilmu bahasa ya, bahasa Arab, maka ya kita dituntut untuk belajar dari ahlinya, ahli bahasa. Begitu juga dengan fikih. Jika kita ingin memperdalam fikih, mempelajari fikih, maka kita dituntut untuk ya merujuk kepada ahli fikih, para ulama fikih. Dan kemudian setelah kita belajar fikih bersama para ahlinya, mungkin bisa dikatakan ya kita baru boleh memahami Al-Quran dan Sunnah, itu pun juga dengan bimbingan para ulama yang pakar dalam ilmu fikih dan ilmu hadis atau para mufassir. Dan kemudian ya setelah kita mengetahui apa itu madhab adalah jalan yang mana akan menuntun kita kepada cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengetahui apa definisi madhab, ya maka perlu ketahui apa tujuan madhab ya. Apa tujuannya madhab didirikan? Mengapa madhab itu ada? Jadi kalau kita mengenal tadi ada madhab fikih, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Nah, yang perlu kita ketahui sekarang adalah kenapa madhab itu ada? Apa tujuan madhab itu didirikan? Ya, salah satu tujuan utamanya adalah agar mempermudah kita sebagai orang awam atau orang yang baru menuntut ilmu, agar mempermudah kita dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tujuan utama kenapa madhab dibuat, kenapa misalkan madhab Syafi'i membuat Imam Syafi'i membuat madhab Syafi'i, apa tujuannya? Agar supaya umat Islam mudah dalam mempelajari dan memahami Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga ya mempermudah mereka yang ingin memperdalam agama Islam. Jadi kalau kita ya buka buku-buku madhab, jadi justru ya kalau kita membuka buku-buku madhab,
Justru yang kita dapat dalam buku madhab itu kebanyakan adalah kesimpulan hukum. Kesimpulan hukum yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana kesimpulan ini bisa dalam banyak hal ya. Bisa kesimpulannya misalkan dalam hal salat, dalam hal puasa, zakat, haji dan umrah. Yang mana kesimpulan ini disimpulkan oleh para ahlinya. Jadi kesimpulan hukum ini tidak sembarangan disimpulkan ya. Tapi kesimpulan ini disimpulkan oleh para ulama yang pakar dalam bidang fikih atau ulama madhab. Kemudian ya, kesimpulan ini terus dibukukan oleh para murid-muridnya. Yang mana kesimpulan ini dijadikan sebagai pedoman dalam atau metode dalam beragama. Dan kemudian kesimpulan ini juga diajarkan dari generasi, maka inilah yang dinamakan dengan madhab. Jadi ya, definisi madhab secara istilah adalah kumpulan hukum-hukum yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana yang menyimpulkan itu bukan sembarang orang ya. Yang menyimpulkan itu adalah para ulama yang pakar dalam bidang fikih. Kemudian kesimpulan-kesimpulan ini dijadikan menjadi pegangan atau pedoman dalam bermadhab dan diajarkan dari generasi ke generasi ya, turun temurun. Jadi itu definisi madhab secara istilah ya. Jadi itu pentingnya bermadhab ya. Tujuan utama kita bermadhab itu agar kita tidak terjatuh dalam kesalahpahaman dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin bermadhab itu diibaratkan seperti orang yang pakai helm. Orang yang pakai helm saat berkendaraan motor. Ya, kita tahu ya, orang yang pakai helm saat bermotor itu tujuannya adalah agar helm itu menjaga kepala kita dari benturan ya. Dari benturan jika naudzubillah terjadi kecelakaan. Dan juga fungsi helm itu ya salah satunya untuk melindungi wajah kita dari debu ya. Dari debu saat naik motor. Kemudian ya melindungi mata kita dari angin. Tapi ya hukum meskipun dalam Al-Quran dan hadis tidak ada perintah yang mengatakan bahwasanya memakai helm itu adalah wajib. Contohnya ya dalam Al-Quran misalkan ya, kalau ada wahai orang-orang beriman pakailah helm saat berkendaraan, saat naik motor, tidak ada ya. Tapi kenapa hukum memakai helm itu wajib? Ya karena ya dampak yang dihasilkan jika tidak pakai helm sangat berbahaya ya. Bisa jadi orang yang ketika kecelakaan tanpa memakai helm ya bisa jadi kepalanya pecah karena tidak pakai helm. Dan banyak kejadian ya, orang yang naik motor tidak pakai helm meninggal karena benturan kepalanya. Kemudian banyak yang kecelakaan karena tidak fokus disebabkan tidak memakai helm dan debu memasuki matanya. Nah, itu disebabkan ya kenapa memakai helm saat bermotor itu wajib, karena bahaya dan mudarat yang dihasilkan jika tidak memakai helm. Sama dengan halnya bermadhab ya. Sama dengan halnya bermadhab. Karena banyaknya fenomena orang yang baru hijrah atau banyak orang yang sadar dari masa lalunya kemudian memiliki semangat belajar agama, semangat ingin memahami agama, tapi ya ilmunya sedikit, tapi pemahamannya sedikit, maka ya pada saat itu bermadhab wajib bagi dia. Karena kenapa? Agar ya orang yang semangat ini dalam menuntut ilmu, dalam memahami Al-Quran dan hadis, tidak terjatuh dalam kesalahpahaman dalam memahami Al-Quran dan hadis.
Dan jika kalau ada orang yang berkata ya, saya tidak mau bermadhab, saya tidak mau bermadhab karena Al-Quran sudah ada di depan kita ya. Sisa kita baca terjemahan Al-Quran, terus kita pahami, kita amalkan langsung tanpa harus bermadhab ya. Atau juga ya Al-Hadis ya, kitab-kitab hadis sudah banyak dijual dengan terjemahannya ya. Sisa kita baca terjemahannya, kemudian kita pahami dan kita amalkan secara sendiri tanpa harus ya mengikuti madhab. Ya bagaimana cara menjawabnya ini? Justru seperti ini sangat berbahaya ya. Karena tidak semua orang, tidak semua kita mampu memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman kita yang sangat terbatas ini. Ya dengan ilmu yang sangat terbatas yang kita miliki, ya sangat tidak pantas kita ya memahami dengan mandiri, dengan sendiri-sendiri Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu bisa ya berdampak pada pemahaman yang salah. Dan juga perlu diketahui bahwasanya ya proses memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang yang sudah pakar ya, yang sudah pakar dalam bidang apakah itu bidang tafsir Al-Quran atau fikih atau usul fikih. Jadi proses mengambil kesimpulan dari Al-Quran dan As-Sunnah atau ya sering dinamakan dalam istilah usul fikih adalah proses istinbatul ahkam, mengambil kesimpulan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Itu bukanlah sembarangan proses ya. Proses ini hanya bisa dilakukan oleh seorang mujtahid, seorang ulama besar. Yang mana jika kalau orang awam seperti kita ya memahami atau menyimpulkan kesimpulan dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman kita sendiri, maka ya sejatinya kita sudah melampaui atau sudah istilahnya sudah melanggar hak-hak para ahli yang mana seharusnya dia yang mempunyai hak dalam menyimpulkan hukum-hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bisa dianalogikan bahwasanya ya mereka para ulama yang mempunyai hak dalam menyimpulkan hukum-hukum Al-Quran diibaratkan sebagai apoteker ya, atau orang yang ahli dalam obat-obatan. Jadi kalau ada orang yang pernah pergi ke apotek, dia pasti sudah pernah ketemu sama apoteker. Nah, apoteker ini tugasnya memberi obat kepada orang sakit ya, sesuai dengan kadar dan jenis obat yang dibutuhkan oleh orang sakit. Dan ketika orang sakit ini datang, ketika orang sakit ini datang kepada apoteker atau para ahli obat, kemudian dia meminta pendapat ya, obat apakah yang pantas buat saya, kapan dikonsumsi. Tapi setelah dia meminta pendapat apoteker, dia pada akhirnya bilang, ya saya tidak mau mengikuti pendapat Anda yaitu penjual obat atau apoteker, karena saya tidak puas, karena saya ingin ya membeli sendiri obat di internet, kemudian saya pelajari obat apakah yang pantas buat saya untuk dikonsumsi. Ya bisa dibayangkan ya, bisa bagaimana ya apa yang terjadi jika hal ini terjadi. Ya mungkin orang sakit ini mungkin keburu mati atau terlanjur meninggal sebelum bisa menguasai yang namanya ilmu obatan atau mempelajari seluk-beluk obat ya. Nah begitu juga dengan orang yang bermadhab. Kita tidak bisa mempelajari atau memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan sendiri-sendiri. Contohnya dalam sholat ya, dalam sholat, yang mana ibadah sholat ini sangat wajib, sangat pokok dalam agama Islam.
ibadah salat ini ya kalau kita cari dalilnya dalam Al-Qur'an, kita hanya bisa menemukan perintah salat seperti wa aqimus shalah ya. Wa aqimus shalah. Dirikanlah salat. Nah, kalau kita cari dalil yang menjelaskan secara detail bagaimana tata cara salat dari takbiratul ihram, ruku, sujud, duduk antara dua tasyahud sampai salam, ya pasti tidak akan kita temukan dalil-dalil yang menjelaskan ya tata cara salat secara mendetail. Kecuali kalau kita merujuk kepada hadis ya. Jadi yang menjelaskan tata cara salat secara mendetail dan terperinci hanya kita bisa dapatkan dalam hadis-hadis Al-Qur'an. Dan begitu juga ketika kita merujuk ke dalam hadis-hadis Rasulullah, yang kita dapati ya justru ya ada hadis-hadis yang kita pahami seakan-akan hadis ini bertentangan antara satu sama lain ya. Contohnya dalam hadis takbiratul ihram. Ya, hadis tentang takbiratul ihram yang menjelaskan tentang tata cara takbiratul ihram itu bukan hanya satu. Ya, terdapat banyak hadis yang menjelaskan tata cara ihram, takbiratul ihram. Contohnya ya, ada hadis yang menjelaskan bahwasanya ketika kita mengangkat tangan saat takbiratul ihram, ya posisi tangan harus sejajar dengan telinga ya. Ada juga hadis yang menjelaskan posisi tangan harus sejajar dengan bahu. Nah, kalau kita sebagai orang awam yang mana ya minim dari ilmu, sepintas hadis ini ya saling bertentangan ya. Padahal tidak sebenarnya. Begitu juga dengan hadis dengan masalah ruku, sujud. Terdapat banyak hadis yang menjelaskan tata cara ruku, begitu juga duduk antara dua tasyahud. Jadi ya seakan-akan hadis ini yang beraneka ragam ini ya bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Maka solusi dari mengatasi hadis yang nampaknya bertentangan bagi kita adalah salah satunya adalah kita ya harus bermadhab. Jadi kalau kita ditanya ya, benarkah kita harus bermadhab? Maka jawabannya adalah benar. Karena alasannya adalah karena dengan bermadhab ya pemahaman kita akan terjaga dari kesalahan atau kekeliruan, dan pemahaman kita juga akan terarah yang diarahkan oleh imam-imam madhab. Karena ya alasannya juga karena kita ini tidak seperti Imam Al-Ghazali ya. Kita semua ini tidak seperti Imam An-Nawawi, Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar. Di mana mereka semua ulama ini yang saya sebutkan tadi dengan level keilmuan yang sangat tinggi, sudah diakui imam sebagai imam oleh umat Islam, tapi mereka masih tetap bermadhab ya. Jadi dengan keilmuan yang sangat banyak, para imam-imam ini masih tetap bermadhab. Kenapa demikian? Karena mereka ingin menunjukkan bahwasanya dengan bermadhab itu dapat ya menjaga pemahaman kita, terhadap Al-Quran dan Sunnah dari kesalahan atau kekeliruan. Jadi kalau selevel Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali bermadhab, ya apatah lagi kita ya sebagai santri yang baru mondok berapa tahun lamanya atau maksimalnya ya level kita paling tinggi itu alumni pesantren. Maka sudah sepantasnya kita bermadhab agar kita ya bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik dan benar. Maka sangat benar ya sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, man fassara al-Quran ya, man fassara al-Quran bi ra'yihi, barang siapa yang menerjemahkan, barang siapa yang seenaknya
menerjemahkan Al-Quran dengan pemahamannya yang terbatas, dengan ilmunya yang terbatas, dengan tanpa bimbingan para ulama, maka kata Rasulullah apa? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka kata Rasulullah SAW, maka ambillah tempat duduk dia di neraka. Jadi sebenarnya orang yang sebenarnya senaknya menafsirkan Al-Quran dengan pemahamannya yang dangkal, dengan ilmunya yang sangat sedikit, maka sebenarnya dia telah memboking atau memesan kursi dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Yaitu ya sepintas masalah apa itu madhab. Perlukah kita bermadhab? Pentingkah madhab itu? Apa tujuan madhab itu didirikan? Ya, demikian tadi penjelasannya. Adapun penjelasan atau kajian kita mengenai kitab ini, insyaallah akan kita mulai pada pertemuan atau minggu yang akan datang. Saya kira waktu Isya sudah lewat ya. Sudah lewat. Waktu Isya sudah lewat ya. Lewat sekali ya. Tapi hujan nih. Kita lanjutkan apa kita cukupkan di sini? Baik ya. Kita cukupkan tujuan kita pada hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Hayya bina nakhtim hadzal majlis bi qiraati doa khitam majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.